Selamat malam Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian. Ya, selamat berjumpa kembali dalam acara Kiwi Jawab. Hari ini kita tetap akan melakukan pendalaman Alkitab. Ya, hari ini kita akan belajar Pengkhotbah pasal yang ke-10. Saya memberi judul presentasi pada malam ini dengan judul Anatomi Kebodohan. Anatomi Kebodohan, Pengkhotbah pasal yang ke-10. Saudara-saudara sekalian, kata anatomi itu berasal dari bahasa Yunani, anatomi. Anatomi itu dalam bahasa Inggris bisa berarti dissection. Dissection itu maksudnya adalah memotong untuk tujuan membuka. Nah, itu loh. Jadi mereka-mereka yang pernah masuk ke dalam lab biologi di masa SMA tentu masih ingat ketika sekolah masih dalam suasana tatap muka, Anda masuk ke lab dan kemudian di sana biasanya guru Anda meminta Anda untuk mencari kata atau mencari ikan, dan kemudian Anda diminta untuk membedah isi daripada katakanlah perut dari kata atau perut dari ikan. Nah, dissection yaitu to cut, jadi berasal dari dalam kata dalam bahasa Inggris yang artinya memotong untuk tujuan untuk membuka, untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Itu makna di balik kata anatomi secara biologi. Dan saya hari ini menggunakan kata anatomi untuk membedah, untuk melihat ciri-ciri daripada orang yang bodoh itu seperti apa sih? Ciri-ciri daripada kebodohan itu seperti apa sih? Dan hal tersebut bisa kita jumpai di dalam salah satu bagian kitab Perjanjian Lama yang sudah kita pelajari sejauh ini, yakni kitab Pengkhotbah. Secara khusus hari ini kita akan belajar Pengkhotbah pasal yang ke-10. Nah, sebelum kita maju lebih jauh ke ciri-ciri dari kebodohan atau ciri-ciri daripada orang yang bodoh, kita perlu memahami orang bodoh dalam kasana literatur Ibrani itu pengertiannya bagaimana sih? Di dalam bahasa Ibrani, kata bodoh itu menggunakan kata syakal atau kasal. Jadi ada dua kata yang kerap kali digunakan oleh orang-orang Ibrani untuk menggambarkan dalam tanda kutip bodoh, yaitu sakal atau kasal. Nah, dalam pengertian Ibrani, bodoh itu bukan berarti orang yang tidak berpendidikan. Bukan berarti orang yang tidak pernah mengenyam. Kalau zaman sekarang tidak pernah mengenyam apa yang namanya sekolah. Bukan seperti itu. Di dalam pengertian Ibrani, bodoh bukan berarti orang yang tidak berpendidikan, melainkan orang yang tidak bijaksana. Karena dalam realitas kehidupan banyak orang yang mengenyam pendidikan, yang memadai, yang cukup bagus, punya pengetahuan yang baik, punya pengetahuan yang banyak, namun dia tidak bijaksana. Orang seperti inilah yang disebut sebagai orang bodoh di dalam kasana literatur Ibrani kuno. Jadi jelas dalam literatur hikmat Israel kuno, lawan kata dari bodoh bukanlah pintar. Kalau dalam bahasa Indonesia kan begitu loh. Lawan kata dari bodoh itu pintar. Lawan kata dari bodoh itu pandai. Tetapi di dalam kasana literatur hikmat Israel kuno, lawan kata dari bodoh bukanlah pintar, melainkan bijaksana. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata hakam. Hakam. Jadi sakal atau kasal, gitu, lawan katanya adalah hakam. Jadi, lawan katanya adalah bijaksana. Jadi dengan kata lain, sekali lagi kita bisa mengatakan yang disebut dengan orang bodoh di dalam kasana literatur Ibrani bukan berarti orang yang tidak punya pendidikan, melainkan orang yang tidak bijaksana. Nah, di dalam khotbah pasal yang ke-10, seperti yang menjadi tema dari pembahasan kita malam ini, anatomi kebodohan, kita bisa mendapatkan gambarannya. Jadi kalau kebodohan itu didissect, kalau kebodohan itu dibedah, nah, kita akan mendapatkan ciri-ciri atau gambaran dari kebodohan menurut Pengkhotbah pasal yang ke-10. Mari kita akan melihat
hal tersebut. Mari kita lihat gambaran yang pertama dari kebodohan menurut kita pengkhotbah. Kebodohan itu tidak memerlukan banyak usaha. Gitu loh. Saudara membaca di dalam pengkhotbah 10 ayat 1 di sana dikatakan lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Nah, di sini kebodohan itu digambarkan seperti lalat yang mati. Lalat yang mati yang masuk, katakanlah di sebuah wadah yang menampung minyak urapan, katakanlah minyak urapan yang mahal. Dan lalat yang mati tersebut, karena proses kimia tertentu, menyebabkan minyak urapan tersebut yang tadinya sesuatu yang berharga, yang tadinya sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang tidak berharga. Jadi, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya ingin mengatakan pada Anda, seperti halnya dikatakan oleh kitab pengkhotbah, tidak perlu banyak usaha untuk merusak hal-hal yang berharga. Seperti ada pepatah yang mengatakan, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Nah, saudara-saudara sekalian, saudara bisa menanyakan pada orang-orang yang dulunya dihormati, orang-orang yang dulunya dalam tanda kutip berharga, namun kini meringkuk di balik jeruji besi karena ketangkap tangan oleh KPK. Nah, saudara-saudara sekalian, semua hal indah yang dibangun oleh yang bersangkutan. Katakanlah, kalau kita ambil contoh, Menteri Sosial yang tempo hari ditangkap oleh KPK. Kan punya reputasi yang luar biasa sebelumnya. Namun gara-gara tadi, sebuah tindakan yang dalam tanda kutip menurut pengkhotbah bodoh. Pada akhirnya semua hal yang indah, semua hal yang berharga yang telah katakanlah dicapainya, ya akhirnya rusak. Itu yang dikatakan pengkhotbah. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Nah, saudara-saudara sekalian, kebodohan itu tidak memerlukan banyak usaha. Satu tindakan bisa merusak semua reputasi yang baik. Satu tindakan yang tolol, satu tindakan yang bodoh bisa merusak semua hal-hal yang luar biasa yang pernah dicapai oleh seseorang. Pendeta Bill Hybels dikenal memiliki reputasi yang luar biasa baik. Punya gereja yang bertumbuh pesat luar biasa, dihormati di mana-mana. Namun karena suatu tindakan yang amoral, yang pada akhirnya pelayanan yang dibangun puluhan tahun, nama yang begitu indah dan harum, pada akhirnya kemudian hancur berkeping-keping. Nah, saudara-saudara sekalian, kebodohan itu tidak memerlukan banyak usaha. Itu kata pengkhotbah yang nomor satu. Kemudian nomor yang kedua, kebodohan itu condong dalam tanda kutip ke kiri. Nah, ini bagian yang kedua. Pengkhotbah pasal 10 ayat 2 mengatakan hati orang berhikmat menuju ke kanan. Tapi hati orang bodoh ke kiri. Nah, saudara-saudara sekalian jangan bingung ya di sini. Jangan pahami kanan dan kiri ini secara harfiah. Misalnya saja kalau Anda punya anak yang bertangan kidal, karena Anda membaca bagian ini, kemudian Anda paksa anak Anda yang bertangan kidal untuk menggunakan tangan kanannya. Padahal dia adalah orang yang bertangan kidal. Ya gara-gara Anda baca bagian ini. Ya, hati orang berhikmat menuju ke kanan, tapi hati orang bodoh menuju ke kiri. Nah, jadi jangan pahami juga bagian ini dengan sesuatu yang terkait dengan orientasi politik. Kalau kita baca politik, kan ada yang disebut dengan right wing, ada yang disebut dengan left wing.
right wing atau sayap kanan. Kalau kita berbicara mengenai politik, itu kita berbicara mengenai sesuatu. Jadi orang yang kalau orang itu mengatakan saya berada di sayap kanan secara politis, berarti orang tersebut cenderung untuk mendukung apa yang sudah ada, apa yang sudah established, apa yang sudah mantap, apa yang sudah yang sudah ada sekarang. Nah, sementara left wing itu kiri itu lebih cenderung kepada mereka-mereka yang punya orientasi politik untuk katakanlah untuk mengarah kepada perubahan dari apa yang sudah ada sekarang ini. Namun bagian yang kita baca hari ini tidak berbicara mengenai orientasi politik kanan dan kiri. Kanan dan kiri yang sedang dibicarakan oleh pengkhotbah di sini adalah kanan dan kiri dalam pengertian Ibrani. Ya, dalam pengertian Ibrani, kanan dan kiri itu lebih berbicara mengenai benar dan salah. Jadi kalau saudara membaca orang-orang Niniwe, ini kalau saudara baca di dalam kitab Yunus ya, kalau saudara coba saya buka bagian tersebut, di dalam kitab Yunus ada satu bagian yang cukup menarik. Di dalam bagian tersebut dikatakan bahwa orang-orang Niniwe tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Apa sih maksudnya itu? Tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri itu maksudnya jelas. Maksudnya bahwa mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kanan dan kiri di dalam literatur Ibrani itu lebih berbicara mengenai hal yang benar dan hal yang salah. Jadi kalau seseorang dikatakan ke kiri, di sini katakan hati orang bodoh ke kiri, itu berarti bahwa hati orang bodoh tersebut lebih condong pada hal-hal yang salah, pada hal-hal yang tidak berkenan di dalam pemikiran Allah. Itu kata kiri itu selalu dikonotasikan dengan dalam tanda kutip hal yang salah. Sementara kata kanan di dalam pemikiran Ibrani itu kerap dikaitkan dengan perkenanan Allah. Itulah sebabnya Mazmur 16 ayat 9 berkata, Tuhan berada di sebelah kananku. Itu artinya Tuhan, itu artinya bahwa kita mendapat perkenan dari Tuhan. Matius pasal 25 berbicara mengenai sesuatu yang sangat lumrah di dalam budaya Ibrani. Nah, di sana digambarkan dengan pengadilan terakhir ada domba dan kambing dan raja itu mengatakan bahwa yang berada di sebelah kanannya dalam hal ini adalah para domba adalah mereka-mereka mendapat perkenannya, sedangkan para kambing yang berada di sebelah kirinya adalah mereka-mereka yang tidak mendapat perkenan dari Allah. Jadi kata kanan ini berbicara mengenai sesuatu yang berkenan di hati Allah. Kata kiri berbicara mengenai sesuatu yang keliru, sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak berkenan di hati Allah. Jadi kalau begitu yang disebut dengan orang-orang bodoh, ini dikatakan hati orang bodoh itu ke kiri, berarti orang bodoh itu adalah orang yang cenderung untuk melakukan hal-hal yang salah. Adalah hal-hal yang tidak berkenan di hati Allah. Nah, itu ciri yang kedua dari kebodohan. Kebodohan itu condong dalam tanda kutip ke kiri. Kebodohan itu condong untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Oke, mari kita lihat hal yang ketiga. Anatomi kebodohan. Kebodohan itu kelihatan dengan terang benderang. Tidak dapat disembunyikan. Kita membaca di dalam Pengkhotbah 10 ayat 3 mengatakan, juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya dan ia berkata kepada setiap orang itu bodoh. Oh, dikatakan ia berkata kepada setiap orang itu bodoh. Nah, saudara-saudara sekalian, yang namanya kebodohan itu tidak perlu ditutup-tutupi. Kebodohan itu dengan jelas akan muncul dengan sendirinya. Jadi orang yang bodoh itu akan muncul dengan sendirinya. Orang yang bodoh akan memanifestasikan dirinya sendiri.
Karena kebodohan itu tidak bisa disembunyikan. Kebodohan itu adalah sesuatu yang terang benderang. Hal ini bisa kita lihat secara jelas di era media sosial hari-hari ini. Kita melihat begitu banyak kebodohan yang muncul di sana. Demi konten, demi apa yang kita sebut dengan nama like atau jempol, orang-orang melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya dan kadang-kadang merenggut nyawa mereka sendiri. Nah, itu loh. Padahal hanya demi konten. Padahal hanya demi like. Orang-orang rela melakukan sesuatu yang ekstrim. Dan kebodohan itu jelas, kelihatan, terang benderang, tidak dapat disembunyikan. Nah, ini. Nah, itu hal yang ketiga. Jadi sekali lagi, tidak mudah bagi orang bodoh untuk menutupi dirinya sendiri. Entah dia jenderal, entah dia konglomerat. Tidak mudah. Dan dengan kata lain, gampang. Sangat gampang bagi seseorang untuk tampak bodoh. Nah, itu yang dikatakan oleh pengkhotbah. Mari kita lihat yang keempat. Yang keempat, kebodohan itu terlihat jelas ketika diuji dengan sesuatu yang menimbulkan kemarahan. Kita membaca di dalam Pengkhotbah 10 ayat 4. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan yang besar. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam relasi di antara bawahan dan atasan, jadi kadang-kadang bawahan mendapatkan amarah dari penguasa. Dan dalam kondisi tertentu, seorang bawahan kadang-kadang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia marah pada atasannya. Dan dia mengatakan kepada atasannya, saya tidak mau lagi kerja dengan kamu. Atau dengan kata-kata yang sarkastik mengatakan, memangnya pekerjaan ini hanya ada di tempatmu? Dan kemudian dia meninggalkan pekerjaan itu. Nah, itu. Dan alih-alih mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dia tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Bisa jadi seperti itu. Dan itu yang kemudian menyengsarakan dia. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang bercerita mengenai masa lalunya. Seseorang yang sebenarnya sangat pintar sekali. Namun oleh karena dia tidak bisa mengendalikan amarahnya di tempat kerjanya, ketika sang pemilik usaha katakanlah memarahi dia dan dia tidak bisa untuk mengontrol emosinya dan kemudian dia tinggalkan pekerjaan itu dan dia kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hal-hal yang baik seperti kekayaan, kedudukan, dan hal-hal yang lain. Ini adalah suatu kebodohan. Dan pengkhotbah mengatakan orang yang bodoh itu adalah orang yang seperti itu. Sementara orang yang bijaksana melakukan hal yang sebaliknya. Orang yang bijaksana adalah orang yang sabar. Ketika sang penguasa atau atasan marah kepadanya, dia kemudian akan melakukan evaluasi. Kenapa atasan tersebut marah kepada dirinya? Dan dia akan menggunakan segala macam pertimbangan. Bisa jadi dia berpikir, atasan saya ini marah kepada saya mungkin oleh karena dia punya masalah dengan keluarganya, punya masalah dengan anak dan istrinya di rumah. Itulah sebabnya dia marah-marah di sini. Jadi kalau kemudian saya balas dengan kemarahan, tentunya hasilnya bukanlah sesuatu yang baik. Nah, ini orang yang bijaksana itu mempertimbangkan faktor yang lain. Orang yang bijaksana tidak akan membiarkan dirinya dikontrol oleh kemarahan.
Orang yang bijaksana mencoba untuk melihat segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Namun tidak demikian dengan orang bodoh. Dan inilah yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 10 ayat 4. Kebodohan terlihat jelas ketika diuji dengan sesuatu yang menimbulkan kemarahan. Ketika kita bisa mengendalikan diri kita, ketika diuji dengan sesuatu yang menimbulkan kemarahan, maka kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Bukan orang yang bodoh. Nomor 5. Kebodohan itu ceroboh. Kebodohan itu tidak pernah memikirkan baik-baik resiko dari sebuah tindakan. Kebodohan itu ngawur. Hal ini yang bisa kita lihat di dalam Pengkhotbah pasal 10 ayat 8 sampai dengan ayat 11. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukai. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memagut, sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra itu tidak akan berhasil. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita bertemu dengan keadaan-keadaan. Keadaan-keadaan seperti menggali lubang, mendobrak tembok, memecahkan kayu, membelah kayu, menebang kayu. Itu keadaan-keadaan yang digambarkan di sana. Dan kemudian ada bahaya-bahaya di balik keadaan-keadaan seperti itu. Menggali lubang, ya resikonya adalah jatuh ke dalam lubang. Mendobrak tembok, resikonya dipakut ular. Memecahkan batu, resikonya dilukai oleh batu itu. Membelah kayu, resikonya membahayakan diri sendiri. Menebang kayu, resikonya tenaga terperas karena kapak yang tumpul. Nah, saudara-saudara sekalian, nah itu loh, orang yang bodoh ini tidak pernah memikirkan resiko dari tindakan-tindakan atau dari keadaan-keadaan yang akan dilewatinya. Keadaan-keadaan yang akan dialaminya. Orang bodoh tidak pernah membuat perhitungan yang matang. Nah, ini. Tidak demikian dengan orang bijaksana. Orang bijaksana adalah orang yang memikirkan baik-baik resiko dari sebuah tindakan. Nah, di sini kita bertemu dengan sesuatu yang sangat-sangat berharga. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bijak. Orang yang bijak adalah orang yang tidak bertindak ceroboh. Selalu memikirkan baik-baik resiko dan akibat dari sebuah tindakan. Risknya begini. Kalau saya pergi ke sana, resikonya begini. Kalau saya pergi ke sini, resikonya begini. Sudah dihitung baik-baik. Kalau resikonya bisa kita tanggung, ya dijalani. Apalagi kalau itu punya sesuatu potensi menghasilkan hal-hal yang berharga bagi hidup kita dan bagi orang yang lain. Nah, sekali lagi, kebodohan itu ceroboh. Dan nomor 6, kebodohan itu terkait dengan penggunaan lidah yang tidak bijaksana. Kebodohan itu terkait dengan penggunaan lidah yang bijaksana. Kita akan melihat hal yang pertama. Ya. Lidah yang tidak bijaksana. Pengkhotbah mengatakan bahwa perkataan orang bodoh itu destruktif, merusak, menghancurkan, melukai, menipu. Kontras dengan perkataan orang benar atau orang berhikmat. Di sini Pengkhotbah 10:12 mengatakan perkataan mulut orang berhikmat itu menarik. Tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Lihat, bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Menghancurkan diri mereka sendiri. Nah, saudara-saudara sekalian, ini sesuatu yang sangat-sangat penting sekali untuk kita pahami. Kalau saudara lihat di dalam berita-berita kriminal di televisi, kadang-kadang sebuah pembunuhan itu terjadi
oleh karena korban itu melontarkan kata-kata yang merusak, kata-kata yang melukai, kata-kata yang menyinggung. Sehingga pada akhirnya pihak yang terlukai, pihak yang tersinggung itu jadi marah dan kemudian melakukan hal yang bisa membinasakan orang yang menyampaikan kata-kata tersebut. Hal itu bisa gampang ditelusuri di dalam cerita-cerita atau kisah-kisah kriminal yang bisa kita baca di dalam surat kabar. Perkataan mulut orang berhikmat itu menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Kata-kata orang bodoh itu membinasakan diri orang itu sendiri. Jadi sekali lagi, ini hal yang pertama yang bisa kita temukan di dalam pengkhotbah dalam kaitannya dengan kebodohan itu terkait dengan penggunaan lidah yang tidak bijaksana. Mari kita lihat yang kedua. Perkataan orang bodoh itu banyak. Saudara tahu, semakin banyak kata-kata yang dikeluarkan, itu kita semakin rentan dengan kesalahan dan dosa. Pengkhotbah 10 ayat 14 mengatakan orang yang bodoh itu banyak bicaranya. Meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jadi perkataan orang itu bodoh itu banyak, semakin banyak kata-kata yang dikeluarkan, semakin rentan dengan kesalahan dan dosa. Nggak enak sekali ya pengkhotbah mengatakan orang yang bodoh itu banyak bicara. Di dalam bahasa Inggris ada istilah to be silent is golden. Nah, itu loh. Diam itu adalah emas. Ya ada benarnya juga. Walaupun kadang-kadang kita pun dituntut untuk berbicara. Tetapi di dalam banyak kasus, diam adalah emas. Yang dimaksud di sini adalah ya jangan ngomong terlalu banyak. Di dalam banyak omongan, itu ada banyak potensi jebakan-jebakan yang bisa membawa Anda kepada kesalahan, kekeliruan, dan hal-hal yang bodoh. Nah, itu hal yang kedua. Dan kemudian yang ketiga, dalam kaitannya dengan lidah, perkataan orang bodoh itu tidak terukur dan membahayakan dirinya sendiri. Nah, ini saya ambil langsung dari ayat yang paling akhir. Nah, dari Pengkhotbah pasal 10. Di sana katakan dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja. Dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya. Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu. Dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Jadi perkataan orang bodoh itu tidak terukur. Dia ngawur aja ngomongnya. Kalau pada zaman sekarang ini mungkin kita tidak banyak menggunakan kata-kata. Namun kita menggunakan tangan untuk mengetik, entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, atau juga bisa menggunakan kata-kata dengan wajah kita yang ditayangkan di YouTube. Nah, yang kita lihat di sini perkataan-perkataan daripada pengkhotbah ini sangat relevan sekali. Orang bodoh itu perkataannya tidak terukur dan membahayakan dirinya sendiri. Dan kita sudah melihat banyak kasus ya di Indonesia ini. Ya, bagaimana orang-orang tidak bijak di dalam bertutur. Sehingga kemudian dipolisikan. Nah, tidak terukur dan membahayakan dirinya sendiri. Jadi ada orang-orang yang kemudian ya terpaksa harus masuk bui. Ya gara-gara perkataan yang tidak terukur, saudara-saudara sekalian. Nah, itu. Bahkan di dalam pemberitaan Injil pun kita pun harus bijaksana gitu loh. Kita tidak boleh ngawur gitu loh. Karena Alkitab sendiri berbicara, hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi jangan sampai kita tulus seperti merpati, bodoh seperti kerbau. Nah, dan kita melihat hal tersebut di tanah air ini banyak orang-orang yang kemudian harus berurusan dengan hukum. Padahal hal tersebut tidak perlu. Tidak perlu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal seperti itu.
Pemberitaan Injil adalah sesuatu yang harus dilakukan, tapi harus dilakukan dengan cara-cara yang terukur, cara-cara yang bijak, cara-cara yang tidak membahayakan diri kita sendiri. Ya. Di dalam konteks yang kita baca di sini, pengkhotbah mengingatkan mereka, jangan kau mengutuki raja. Jangan kau berbicara hal-hal yang tidak baik mengenai orang-orang yang powerful. Karena bisa jadi ada orang-orang yang akan mendengar perkataan Anda dan melaporkan Anda. Sehingga Anda bisa mengalami kesulitan. Nah, itu saudara-saudara sekalian, 3 hal yang terkait dengan lidah. Perkataan orang bodoh itu destruktif, perkataan orang bodoh itu banyak, perkataan orang bodoh itu tidak terukur dan membahayakan dirinya sendiri. Nah, itu hal menarik yang bisa kita temukan di sini. Nah, yang ketujuh, yang terakhir, kebodohan itu melakukan tindakan tanpa tahu tujuan dari tindakan tersebut itu apa. Gitu. Kebodohan itu melakukan tindakan, melakukan banyak perbuatan tanpa tahu tujuan dari tindakan tersebut apa. Pengkhotbah 10 ayat 15 mengatakan jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Nah, ini sesuatu yang cukup menarik sekali. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri. Karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ini digambarkan orang tersebut puter. Nah, namun dia tidak tahu jalan ke kota itu kemana. Gitu. Nah, di sini gambaran dari orang yang bodoh melakukan tindakan tanpa tahu tujuan dari tindakan tersebut. Hanya dapat capeknya, namun tujuannya nggak jelas itu. Jangan sampai di dalam hidup ini kita sama seperti orang bodoh tersebut. Kita berjerih payah, kerja dari pagi sampai malam, tapi kita tidak tahu tujuan daripada pekerjaan kita itu apa. Dan ironisnya, banyak orang-orang yang seperti itu. Kerja dari pagi sampai malam, kerja dari pagi sampai malam, tapi nggak tahu tujuannya. Tahu-tahu dia mati dan yang menikmati adalah orang yang lain. Nah, jadi jangan sampai kita seperti orang yang seperti ini. Demikian juga di dalam pelayanan. Jangan sampai kita berjerih payah di dalam pelayanan dan kita tidak tahu tujuan di balik pelayanan itu apa. Kita hanya melayani, hanya sekedar untuk ngisi waktu, atau bagian daripada rutinitas hidup kita. Kalau kita tidak melakukannya, itu adalah sesuatu yang tidak enak untuk kita lakukan. Jangan, saudara-saudara sekalian. Saudara tahu tujuan dari pelayanan tersebut adalah untuk memuliakan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Untuk membangun diri Anda supaya hari demi hari Anda bisa memiliki karakter seperti Yesus. Nah, jadi jangan sampai kita seperti orang yang bodoh. Rasul Paulus sendiri pernah mengingatkan dirinya sendiri. Dia mengatakan, jangan sampai sesudah aku melakukan ini semua, aku ditolak oleh Tuhan. Sudah capek-capek setengah mati, ke sana kemari, tanpa tujuan yang jelas, dan kemudian ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai kita setengah mati pelayanan ini, tapi kita nggak tahu tujuan di balik pelayanannya apa. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah 7 ciri dari kebodohan. 7 ciri daripada salak dan kasal di dalam bahasa Ibrani. Nah, dan sebelum saya menutup bagian ini, kalau kita membaca Pengkhotbah pasal 10 ada semacam selingan. Ketika pengkhotbah membahas orang-orang yang bodoh, ketika pengkhotbah membahas anatomi kebodohan, di sana juga pengkhotbah berbicara mengenai negara yang celaka dan negara yang bahagia. Nah, kita akan melihat hal tersebut. Negara yang celaka. Negara yang celaka itu
negara yang bagaimana? Kalau kita membaca di dalam ayat 16, itu saya nggak suka terjemahan ayat 16. Ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia itu adalah, wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak. Wahai, wahai itu sebenarnya terjemahan yang terbaik. Oi itu ya dalam bahasa Ibrani itu bisa diterjemahkan celakalah, tidak harus diterjemahkan wahai. Sedangkan tanah itu bisa diterjemahkan eretz, itu dalam bahasa Ibrani eretz itu bisa berarti negeri. Celakalah engkau negeri kalau rajamu itu seorang kanak-kanak. Jadi di sini kita melihat negara yang celaka itu adalah negara yang dipimpin oleh orang yang berjiwa kekanak-kanakan. Ini yang dimaksudkan seperti itu, bukan seseorang yang katanya yang usianya muda. Bisa jadi seseorang diperintah oleh seseorang yang muda, tapi orang muda itu begitu bijaksana. Bisa jadi seseorang diperintah oleh orang yang usul, sudah tua, tetapi dia berjiwa kekanak-kanakan. Dan akibatnya negerinya berantakan. Nah, jadi yang dimaksud di sini, kalau rajamu seorang kanak-kanak itu jangan difahami secara harfiah. Yang terkait dengan usia seseorang. Tapi pahamilah ini lebih kepada karakter. Jadi berbahagialah, celakalah engkau tanah kalau engkau memiliki raja yang punya karakter seorang kanak-kanak. Kanak-kanak yang gampang ngambek, gitu ya. Kanak-kanak yang tidak berpengalaman, kurang berpikir panjang. Ini segi-segi yang negatif daripada seorang kanak-kanak tentunya, yang hendak digarisbawahi. Yaitu negara yang celaka itu dipimpin oleh orang yang berjiwa kekanak-kanakan. Dan kemudian negara yang celaka itu dipimpin oleh orang yang taunya memikirkan perutnya sendiri. Kembali ke ayat 16. Saya menggunakan terjemahan saya sendiri. Terjemahan yang lebih baik adalah, celakalah engkau negeri, pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Apa sih maksudnya ini? Celakalah engkau negeri, pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Pemimpin-pemimpinnya makan duluan, saudara-saudara sekalian. Nah, ini berbicara mengenai orang yang taunya memikirkan perutnya sendiri. Pagi-pagi sudah makan, sebelum yang lain makan, dia makan duluan. Nah, jadi negara yang celaka adalah negara yang dipimpin oleh orang-orang yang egois, yang taunya memikirkan perutnya sendiri. Orang lain lapar, itu bukan urusan saya, yang penting saya sudah kenyang. Repot kalau kita punya pemimpin yang seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat yang ketiga, negara itu dipimpin oleh orang yang malas. Jadi bukan saja orang yang tahunya memikirkan perutnya sendiri, yang berjiwa kanak-kanak, dan yang ketiga, celakalah negara yang dipimpin oleh orang yang malas. Oleh karena kemalasan, runtuhlah atap. Dan oleh karena kelambanan, tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidungkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Nah, ini kita melihat gambaran-gambaran yang menarik. Dalam ayat 18 ini jelas sekali dikatakan. Gara-gara malas, runtuhlah atap. Gara-gara pemimpin yang malas, malas belajar, malas berpikir, malas bertindak, ya runtuhlah negara tersebut. Karena kelambanan tangan, pemimpin negara yang tidak mau untuk turun langsung ke lapangan, dan dia tidak tahu kondisi real dari negaranya, ya repot. Dia tidak tahu ada kebocoran di sana, dia tidak tahu ada kebocoran di sini, sehingga pada akhirnya negara tersebut bisa runtuh. Nah, ayat 19 berbicara untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Jadi dikatakan untuk tertawa itu orang perlu makan. Untuk hidup yang riang, orang itu perlu anggur. Namun makanan dan anggur tidak akan ada kalau tidak ada uang. Dan kalau kita kaitkan dengan atasnya, uang tidak akan ada kalau ada kemalasan. Gitu. Tanpa ada kerajinan, tidak ada uang. Tanpa adanya kerajinan, karena tidak ada uang, tidak ada anggur.
Tidak ada makanan. Oleh karena itu tidak ada keriangan, tidak ada tertawa di dalam kehidupan. Nah itu loh. Jadi berbahagialah kita. Karena kita dipimpin oleh orang yang rajin. Dan ketika negara kita itu menjadi negara yang lebih baik, ada peningkatan, katakanlah pendapatan, ada peningkatan GDP, ya orang-orang Indonesia bisa tertawa karena ada makanan yang lebih baik. Dan ada minuman yang lebih baik yang dapat meriangkan hidup. Sekarang akan kita lihat negara yang berbahagia. Negara yang berbahagia itu adalah negara yang dipimpin oleh orang yang kompeten. Pengkhotbah 10 ayat 17 mengatakan berbahagialah engkau tanah. Di dalam bahasa Ibrani gunakan kata eretz, bisa diterjemahkan negeri. Berbahagialah engkau negeri kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka. Dari kaum pemuka ini lebih berbicara mengenai kompetensi yang dimiliki oleh seseorang. Ya. Jadi berbicara mengenai kemampuan yang memadai dari seseorang. Jadi negara yang berbahagia adalah negara yang dipimpin oleh orang yang kompeten, punya keahlian, punya keterampilan untuk memimpin negeri ini. Jadi negara yang berbahagia adalah negara yang dipimpin oleh orang yang kompeten, bukan orang yang bodoh. Kemudian negara yang bahagia adalah negara yang dipimpin oleh orang yang tidak korup dan bermartabat. Pengkhotbah 10 ayat 17 mengatakan berbahagialah engkau tanah. Pemimpin-pemimpin pun makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Nah ini loh, beda dengan yang tadi. Pemimpin-pemimpinnya tadi pagi-pagi sudah makan. Kalau yang di sini, makan pada waktunya. Itu berarti bahwa mereka tidak korup. Mereka tidak korup. Dan mereka bermartabat. Bukan dalam kemabukan. Punya moral yang baik, bermartabat. Nah, kita doakan agar negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang seperti ini. Orang yang tidak korup dan bermartabat, orang yang kompeten. Sehingga negara kita disebut sebagai negara yang berbahagia. Oke, dengan ini saya akhiri pengkhotbah pasal yang ke-10. Harapan saya ketika Anda membaca pengkhotbah pasal yang 10, Anda mulai ngerti, oh ini arti dari kalimat yang ada di dalam pengkhotbah pasal yang ke-10. Sekali lagi, apa yang saya lakukan di sini adalah mengajak Anda untuk menggali lebih dalam kebenaran-kebenaran daripada kitab suci. Yang tidak mungkin Anda bisa terima, katakanlah melalui event, katakanlah seperti khotbah. Oke.